Kembali lagi bersama kami di SDN Susukan 08. Ya, di sini kami akan observasi terkait dengan mata kuliah. Mata kuliah apa, guys? Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Ya, betul sekali. Dan kita amati yuk bareng-bareng. Ayo. Oke, man. Wah, kalian keren banget ya, guys. Keren, besar sekali. Wow, ada 4 lantai suaranya. Dan kita amati lebih dalam terkait dengan bagaimana sih pengolahan PPDB-nya dan yang lainnya. Ayo ikut, guys. Yang dari rekaman itu. Yang mau kita tanya lagi apa itu? Yang dari rekaman itu. Yang mau kita tanya lagi apa itu? Guys, di sini juga sudah ada Ketua PPDB di SDN Susukan 08 pagi. Halo Ibu. Ya, Kalau boleh tahu namanya siapa Ibu? Ibu anak. Ibu Ana dan Ibu? Rian. Ibu Tiani. Berarti Ibu ini yang mengurus PPDB ya Bu? Iya. Di SD sini ya Ibu Iya. ya? Apakah kami boleh menanyakan sesuatu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kisaran umur berapa sih Bu? Peserta didik ini atau calon peserta didik ini bisa diterima di SDN negeri di Jakarta ini? Di 08 Iya, khususnya. khususnya. Kalau kisaran sih sebetulnya kan kita biasa umumnya ya 7 tahun Oh, ya 7 tahun. sesudah ya 7 tahun kisaran 7 tahun. Tetapi sesudah tergantung kepada mereka karena begini, katakanlah tahun kemarin dia usianya 6 tahun 8 bulan katakanlah begitu. Nah itu tidak diterima di mana-mana karena tadi untuk kelas 1 SD itu kan faktor usia. Kemudian orang tuanya contoh dia memang betul ingin masuk di Susukan 08 pagi. Jadi untuk kita tidak menyarankan apa-apa, hanya mereka akhirnya cuma bilang begini, aku kan kepengen masuk 08 pagi, orang tuanya maksudnya saya pengen anak saya tetap di SDN Susukan 08 pagi. Nah dia akan masuk lagi tahun depan, artinya kan usianya 7 tahun 8 bulan gitu. Jadi seperti itu. Kalau boleh menambahkan, kalau dari untuk kisaran usia belum bisa diprediksi. Tapi kan kalau dari pemerintah itu maksimal 7 tahun 7 ya, Bu, ya. tahun. Cuman kan rata-rata pendaftar itu ada yang umurnya 8, 8, ada yang 9 bahkan gitu. 9 ya itu. Jadi kesempatan untuk yang usianya lebih muda itu kadang-kadang peluangnya geser sama yang sudah tua. Berarti lebih sedikit ya Bu ya? Ya, peluangnya. jadi kalau mau kenapa kok sampai ada usia seperti itu? Contohnya salah satunya tadi gitu kan. Sebenarnya Ibu, kita juga lagi heboh-heboh ya Bu ya tentang PPDB nih baru-baru kali ini. Jalur apa saja sih Bu yang sebelumnya atau tahun ini deh yang masih hangat-hangatnya yang bisa ditempuh oleh peserta didik atau calon peserta didik untuk masuk ke SDN Susukan 08 wabil khususnya? Kalau maksudnya P-nya apa? Maksudnya Terdapat berapa jalur di SD? Ada 3 jalur. Tiga jalur. Ada zonasi. Kemudian ya zonasi tahap 1 ya. Kemudian non zonasi itu artinya orang-orang yang calon peserta didik yang tinggalnya di luar DKI atau di dalam DKI tapi yang tidak termasuk dalam zona kecamatan Ciracas katakanlah seperti itu. Kemudian yang ketiga ini tahap ketiga adalah kembali non zonasi. Ya. Apa saya menambahkan Bu pertanyaan terkait dengan jalur afirmasi? Afirmasi itu tahap pertama sekali awal. Tahap awal. Itu afirmasi. Yang lain tidak ada gitu. Tidak, karena kan mereka sudah diberi kesempatan di awal. Memang tahap pertama itu kita sudah ada afirmasi. Ya, persyaratan apa saja sih Bu yang dibawa atau yang dipenuhi oleh calon peserta didik? Yang utama adalah mereka membawa akte dan kakak asli
dan sertifikasi sertifikat imunisasi. Kalau itu ada imunisasi jika Berarti cuma 3 itu saja yang syaratnya untuk bisa masuk ke tahap PPDB. kecuali ini utama ya kecuali syarat. jalur afirmasi ya. Afirmasi kan itu anak-anak inklusi berkebutuhan khusus, jadi mereka harus menerima rekomendasi dari Jadi selain cara masuk ke sini, khusus lebih lanjut buat yang tidak lanjutnya itu kalau untuk jalur afirmasi. Jadi dari ibu menyinggung tentang jalur afirmasi ya, gimana peserta didik yang inklusi Iya. atau yang ABK itu boleh mendaftar di sekolah negeri atau sekolah formal. Betul. Si Bu, gini Bu, ada nggak sih sekolah yang ditunjuk atau siswa yang yang ABK ini bisa masuk ke SD negeri atau sekolah itu saja yang ditunjuk atau bagaimana jalurnya? Sekarang kalau Semua untuk ya, inklusi semua. seluruhnya Sekolah kita mempunyai harus menerima Dia itu harus menerima. kalau satu rombel itu 2 orang. Oh, berarti satu Jadi rombel kalau itu- kami 2 rombel berarti 4 orang. Oh. Kalau 3 rombel 6 orang. Berarti Itu jalur itu ya inklusi ya. Itu yang maksimal 2 orang itu. Tapi syaratnya itu tadi bisa diterima asal dia Ada bawa surat keterangan keterangan dari dokter. Berarti kalau tidak membawa surat dari psikolog tidak bisa. bisa pakai jalur Ini ada pertanyaan lagi untuk jalur zonasi. Terdapat beberapa peserta didik yang sudah diterima. Sudah Berapa ada? 38. Kalau untuk jalur afirmasi apakah Afirmasi kita tidak Kemarin nggak ada yang daftar. Tidak ada yang daftar. mungkin kurang sosialisasi juga atau mungkin dari- keterbatasan dari dia nggak punya dokumen Nggak punya atau dokumen, apa. jadi mereka nggak mau. terkait Artinya dengan belum untuk kami di SDN Sisukano 8 pagi ini kebetulan di hari pendaftaran jalur afirmasi tidak ada yang mendaftar. terus untuk jalur non zonasinya berapa? Non zonasi tahap pertama ya 19 orang. tambah 3 dari Tambah mereka. 19 orang itu termasuk 3 di luar DKI. Berarti Total dari keseluruhan berarti ada berapa orang belajar? Ya, Total keseluruhan berapa peserta didiknya? 64. 64 berarti 2 kelas rombongan belajar. Kemudian ada lagi Masalah jalur PPDB ya. Ada 3 gelombang yang ibu tadi jelaskan. Apa sih Bu suka duka tentang PPDB pada tahun ini atau tahun aja suka duka? Kalau tahap pertama terutama tahap ya, Bu, ya. pertama Kita nggak bisa artinya begini kan kebetulan kan kami memang ini guru kelas 6 yang artinya dalam prakteknya kan kami memang sudah selesai, jadi ya kebetulan kami jadi panitia PPDB itu karena memang guru-guru lain kan waktu itu sedang pas penilaian akhir semester, sibuk membuat rapor dan sebagainya. Kebetulan kami berdua yang memang masih sibuk tapi Sudah tidak ada boleh murid dikatakan lah. tidak ada siswa lah, jadi kita tanggung jawabnya agak berkurang, artinya kami menjadi panitia PPDB. Kalau hari pertama karena kami bangga juga bahwa animo masyarakat ke Sisukano 8 pagi ini masih cukup banyak ya, jadi image-nya bahwa SDN Sisukano 8 pagi ini masih sangat baik di mata masyarakat itu membanggakan kami. Tapi di satu pihak terus terang kami juga kan kewalahan gitu ya. Begitu banyak yang datang ke sini, antusias datang ke sini, kira-kira waktu hari pertama ada 200-an itu. Kebetulan operator ada dibantulah beberapa Dibantu sama operator, guru-guru. dibantu dengan guru-guru juga. Meskipun begitu kan tetap ya namanya untuk online kan di mana-mana sedang online, jadi sedikit bukan bermasalah sebetulnya, tapi karena online semua sekolah online ya, Offline, ya. itulah seperti itu. Jadi
akhirnya nanti mereka harus datang kembali jam 3 sore untuk ambil Verifikasi dan Nomor tokennya verifikasi berarti. token, verifikasi token passwordnya bagaimana seperti itu. Tapi kalau dukanya sih sebenarnya Dukanya buat ya- kami pribadi itu tadi, jadi kewalahan aja sih Iya, sebetulnya. sampai nggak bisa meninggalkan Sampai tempat tidak bisa duduk meninggalkan untuk tempat. buang air kecil atau Gitu ya, jadi seperti itu aja sih. Tapi kalau buat kami berdua sih secara pribadi kami sih sudah beberapa kali ya, beberapa tahun memang, karena memang jatuhnya di guru kelas 6 yang sudah tidak punya siswa, jadi selalu kami menjadi panitia PPDB. Artinya gini, kalau setiap kali itu sudah menjadi pekerjaan rutin kami, sebenarnya menarik aja sih. Kalau dukanya ya tidak ada, gitu. enjoy aja, disyukuri aja, dinikmati aja. Cuma ya itu tadi, salah satu ada yang mau ke kamar mandi, yang satu mesti di sini, atau yang seperti itulah, itu aja. Gantian gitu. Ya gantian, kadang gantian juga nggak bisa, tetap aja dua-duanya ada orang. Begitu satu pergi, yang satu udah duduk, itu satu pergi, yang satu udah duduk, seperti itu. Tapi kalau secara serius dukanya nggak ada. Berarti senang-senang saja ya. Itu senang-senang saja. Melayani Itu kan masyarakat. melayani masyarakat, dan sekarang kan baru-baru ini dari dinas juga dicanangkan pelayanan prima. Oh, Tuh, pelayanan prima untuk masyarakat, yang kami sebisa mungkin semampu kami melayani mereka dengan prima tadi gitu. Kan nanti selanjutnya penilaian kan tergantung pada mereka, bukan, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Berarti masih antusias ya Bu ya? Untuk Untuk masuk ke SDN Susukan 8 pagi. maksudnya peserta didik. Iya, calon Iya, peserta didik. betul. Kalau gurunya sih ya alhamdulillah, saya mungkin ini juga tahun terakhir saya mengurus PPDB, karena tahun depan saya sudah pensiun. Dan itu sangat menyenangkan saya. Sudah terbebas dari masa jabatan. Ya, sebetulnya bukan terbebas ya, cuma artinya gini, semua hal-hal yang saya lakukan tahun ini merupakan tahun terakhir saya untuk mengabdi di Susukan 8 ini, dan itu membuat kesan buat saya sih, itu aja. Jadi mencoba mensyukuri, mencoba menikmati, mencoba menjadi senang, kan jadi bahan kenangan aja buat saya. Mungkin cukup sekian pertanyaan kami, wawancara kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Maaf jika ada kekurangan kami atau yang kurang berkenan. Sama-sama dari kami juga, insya Allah kalau memang bisa kembali lagi untuk bersama-sama kami. Kemudian kami juga berdua mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah atau tidak mengenakan. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini Bu. Guys, di sini kita sudah ada nih calon peserta didiknya. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa Ibu ya? Saya Anissa. Oh, Anissa. Kalau boleh tahu, tempat tinggal Ibu di mana Ibu? Sebelumnya saya berdomisili di Tangerang Selatan. Oh, jauh ya Ibu ya. Ya, di sini mau berniat untuk mendaftarkan anak saya sekolah di SDN 08 pagi. Ini Raditya, putra saya, untuk didaftarkan di sini, mudah-mudahan bisa diterima. Berarti Ibu memilih jalur yang non zonasi ya Bu? Ya, karena di sini lebih dekat dengan neneknya, Oh, juga dekat. lebih dekat keluarga sebelumnya. Penyelenggaraan PPDB online itu dilakukan secara gratis banget, gratis sekali lagi. Dan penyelenggaraan PPDB online itu dari pihak sekolah berkoordinasi dengan suku dinas pendidikan, dan dari suku dinas pendidikan berlanjut ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Itu adalah PPDB di DKI Jakarta. Isinya itu calon peserta didik dan orang tuanya datang ke sekolah yang ingin dituju salah satunya, kemudian mengambil nomor urut untuk mengantri, budayanya dalam mengantri. Kemudian setelah itu seleksi berkas itu terdapat ada KK, ada akte, dan ada sertifikat imunisasi diantaranya. KK diantaranya menurut Kemendikbud, yakni dia yang terbit, KK yang terbit 1 tahun sebelumnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu ada surat kuasa dan ada form pendaftaran. Surat kuasa ini bahwa orang tua calon peserta didik ini mengisi form dan surat kuasa ini dan diberikan ke operator, kemudian diisi dan dikasih tahu dengan operator SD mana yang harusnya
bisa dimasuki oleh si calon peserta didik tersebut. Ya, yang telah lolos seleksi dan pemberkasan di jalur PPDB ini, SDN Susukan 08 terdapat 64 peserta didik yang lolos. Di antaranya 3 untuk anak berkebutuhan khusus dan 3 di antara lainnya adalah non zonasi. Ya, jadi SDN Susukan 08 maupun SDN lainnya atau di DKI serempak sudah ditutup pendaftaran atau seleksi pemberkasan. Ya, terima kasih. Petunjuk teknis PPDB online tahun 2019-2020 yakni terdapat ada 4 jalur. Yang utama adalah jalur afirmasi, di mana jalur afirmasi ini terdapat golongan yaitu golongan anak inklusi, di mana buka kurung dalam artian dia mempunyai surat keterangan dari psikolog menyatakan dia anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada anak panti asuhan atau panti sosial yang notabene dia memiliki surat keterangan dari yayasan, akte dan akte terutama dalam akte. Kemudian ada anak dari pemegang kartu pekerja. Kemudian lagi ada anak dari pengemudi Jack Lindo. Kemudian ada jalur zonasi. Jalur zonasi ini di mana yang hanya bisa masuk dalam wilayah yang bisa daftar dalam wilayah SDN Susukan 08 pagi yaitu 70% dan tidak jauh dari sekolah tersebut. Kemudian ada jalur non zonasi terdapat 25% kuotanya dan ada jalur luar DKI terdapat 25%. Kemudian setelah menunggu si pihak operator mengisi berkas dari si orang tua tersebut dari akte, KK dan sertifikat imunisasi, kemudian orang tua murid dikasih token beserta dengan passwordnya, di mana si orang tua murid itu terus menyaksikan atau melihat secara langsung anaknya bergeser ke SD lain atau tidak. Terkait dengan SD lain itu si orang tua calon peserta didik itu memiliki tiga di mana saja tempat yang sekiranya anak tersebut akan antaranya 3 instansi tersebut yang akan dituju dan calon peserta didik ini akan tempuh selama 6 tahun di SD tersebut. Kemudian jika memang terus bergeser dan si orang tua pun masih bisa untuk mencari sekolah lain yang dimana memadai dalam kapasitas cakupan usia dan yang lainnya, seleksi berkas lainnya. Tim panitia sekolah terdapat Kepala Sekolah SDN Susukan 08 sebagai koordinator dan mengarahkan TU, Wakasek berserta guru lainnya. Ya, dari tahun ke tahun pastinya pemerintah adanya perubahan dan inovasi yang terus dikembangkan. Nah, dari tahun lalu itu hanya ada jalur DKI dan non DKI, hanya 2 jalur. Coba lihat di kanan. Banyak sekali pialanya ya. Iya, ternyata tadi setelah kami wawancarai bahkan banyaknya piala yang telah mensukseskan dalam bagian lingkup SDN ini gitu. Kita lihat yuk. Ternyata ini baru sebagian kecil dari yang terdapat di SDN Susukan 08. Piala terbarunya tahun 2019 banyak mencetak generasi-generasi yang baik dalam arti punya bakat individual, dan kemudian juga ada piala tahun 1989 pun masih ada dan ada beberapa di ruang guru. Mungkin itu aja sih ya. Berarti itu ya dari bakat siswa ini di sekolah ini masih disalurkan. Iya, ternyata bakat mereka itu dikembangkan dengan guru-guru terus memberikan motivasi supaya siswa itu terus semangat dalam berkarya untuk kemajuan SD ini ya. Dari kecil saja sudah mendapatkan begitu banyak piala, apalagi besarnya nanti. Sukses untuk peserta didik SDN Susukan 08 pagi. Harapannya gitu. Nah ini itu kan buat yang nanti di ini kan yang dididik ya. Terus berkarya dan inovatif. Salam dari kami. Dadah. Dadah.